awwalun, itulah motonya. Ulama dahulu itu juga adalah manusia, kita juga manusia. Mereka bisa berijtihad, kita setidaknya untuk konteks teman kita juga harus melakukan ijtihad. Modernis berupaya memberikan pemahaman baru bila mana pemahaman yang lama itu dipandang tidak lagi bisa menampung perkembangan masyarakat. Ada kalanya dengan memberikan pemahaman baru dan ada kalanya menambah pengembangan maknanya. Karena modernis sangat paham hadis ini adalah pegangan kedua umat Islam dan akan berlaku sepanjang zaman. Kalau hadis tidak dikembangkan maknanya, cenderung hadis nanti akan digilas oleh perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Itulah kaum modernis selalu berupaya memberikan interpretasi baru sehingga hadis-hadis tersebut tetap bisa jadi pegangan yang aktual dalam kebutuhan masyarakat dengan berbagai perkembangannya. Nah, sekarang pendekatan. Untuk menemukan pemahaman hadis secara komprehensif, apalagi dalam konteks untuk mencari penyesuaian dengan zaman kita sekarang, inilah perlunya pendekatan-pendekatan ini. Pendekatan-pendekatan ini bertolak dari asas bahwa hadis-hadis Rasulullah utamanya menyangkut dengan urusan-urusan non akidah pokok dan bukan pula ibadah mahdah. Itu diyakini akan bisa dikembangkan maknanya sehingga bisa menampung perkembangan dan kemajuan masyarakat. Di pendekatan sejarah, yakni dengan mencoba melihat bagaimana gambaran sejarah ketika hadis itu muncul, apa latar belakang studi kondisi, dan hal-hal terkait lainnya secara historisnya. Dengan pendekatan sejarah dapat diketahui mana dahulu kemunculan suatu hadis Rasul itu bila dilihat dari aspek kesejarahannya. Tadi apa hadis yang dipakai untuk contoh pendekatan sejarah ini? Pemakalah? Larangan bagi perempuan bepergian secara sendiri, Pak. Haramnya Irumra'atun illa wa ma'adhu mahramin. Seperti saya jelaskan pada prinsipnya hadis kan harus dipahami berdasarkan makna zahirnya dulu. Itulah makna yang paling utama. Kalau dipahami makna zahir hadis ini bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian bila tidak disertai oleh mahramnya yang laki-laki. Makna ini sepertinya tidak sejalan dengan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Di antaranya agama ini tidak bermaksud untuk memberatkan dan menyulitkan umat, khususnya kaum muslimin yang akan mengamalkannya. Betapa beratnya tanggung jawab seorang bapak kalau saja dia mempunyai 2-3 anak perempuan, karena harus mengantarnya setiap kali bepergian keluar. Nah, ini rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk mencari makna yang lain daripada makna zahir, para ulama mengkaji aspek kesejarahan munculan hadis ini. Nah, dalam penelitian kesejarahannya, ulama mengetahui kemunculan hadis ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi di awal Islam dahulu itu.
Yang gambaran umumnya sangat-sangat tidak aman bagi seorang wanita bila mana ia pergian tanpa ada mahram laki-laki yang menampinginya. Itu sejarahnya. Bisa berbahaya baik terhadap diri pribadi maupun terhadap kehormatan keluarganya. Nah, dalam kondisi begitulah hadis ini disampaikan Rasul dengan tujuan agar wanita-wanita kaum muslimin muslimat ketika itu ya terbebas dari bahaya yang akan bisa mengancamnya. Orang usul bilang itu namanya pengkajian tentang ilat dengan mengartikan sejarahnya. Ya. Nah, kalau sudah diketahui itu, tentu nanti bisa kita lihat berdasarkan kajian usul fikih al-hukmu yaduru ma'illah wujudan au adaman. Hukum itu berlaku bersamaan dengan ilatnya. Kalau ilatnya ditemukan berlaku hukumnya. Kalau tidak ditemukan lagi maka tidak diberlakukan hukumnya. Ilatnya tadi kondisi yang sangat tidak aman bagi wanita bepergian tanpa mahram laki-laki. Bila mana kita berada dalam kondisi yang seperti digambarkan dari sejarah kemunculan hadis tadi, maka wajib kembali prinsip wanita tidak boleh pergian tanpa mahram diamalkan. Tapi alhamdulillah sekarang secara umum wanita bepergian apalagi kalau memakai kendaraan yang bermuatan banyak, apakah itu pesawat ataupun mobil ataupun kereta api, dan tambah lagi ada petugas-petugas pengaman ya. Di setiap ini ya, rasanya tidak akan sampai ke tingkat yang dicemaskan dari sejarah kemunculan hadis tadi. Maka meskipun sekarang wanita berikan tambah mahram, tapi insya Allah tidak khawatir kita bahaya seperti yang lalu, itu tidak termasuk lagi yang dilarang dalam hadis. Nah, peranan pendekatan sejarah dalam ini adalah untuk mengetahui apa dasar larangan itu dikeluarkan kira-kira oleh Rasulullah. Setelah kajian kesejarah itu mengantarkan kita mengetahuinya, kemudian dilakukanlah pengembangan maknanya berdasarkan kaidah ilmu ushul terkait. Kesimpulannya, hadis itu benar dan wajib diberlakukan bila mana kondisi tidak aman, tidak memungkinkan wanita bepergian tanpa mahram yang menampinginya. Bila mana kondisi insya Allah ya tidak lagi dikhawatirkan seperti di awal Islam, maka tidak wajib harus setiap wanita pergian didamping oleh mahramnya. Nah, di sini pendekatan sejarah untuk meyakinkan kita tentang bagaimana dahulu gambaran situasi kondisi dalam sejarahnya kemunculan hadis ini. Nah, silakan bertanya. Ada enggak yang menanyakan tentang aspek sejarah ini dulu? Mas, Silakan. silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, yang ingin saya tanyakan sedikit, Pak, tentang perempuan itu di dalam berpergian tentang kalau nggak ada mahramnya. Kalau ditarik ke konteks sekarang gimana, Pak? Seperti wanita bekerja, padahal di tempat kerjanya ada orang lain, bukan mahramnya. Bahkan dia sekantor atau mungkin seruangan dengan orang lain yang tanpa bukan mahramnya. Bisa dikaitkan ke sana atau bagaimana, Pak? Konteksnya. Kalah barangkali dulu. Ya, Pak. Gimana
menanggapinya. Ini bukan bepergian, tapi bekerja di tempat bekerjanya. Ada orang agama lain, laki-laki. Ya. Gimana itu kira-kira? Silakan. Pak. Ya. Inti pertanyaannya bisa diulangi lagi, Saudara Jody. Ulang pertanyaannya. Nah, gini saudari, yang ingin saya tanyakan, gimana kalau hadis tersebut diambil dikontekskan dengan situasi sekarang, yaitu di mana perempuan bekerja, dia bekerja bahkan sekantor dan dengan orang bukan mahramnya, seruangan dengan orang yang bukan mahramnya. Bagaimana pendapat saudari? Apakah bisa tersebut dikaitkan dengan hal tersebut? Kenapa orang bekerja yang kalian persoalkan? Kalian sekelas bagaimana? Izin menjawab, Pak. Ini sebentar komentar saya. Kenapa orang dari kantor yang kalian persoalkan? Kalian sendiri satu lokal bercampur laki-laki perempuan. Nah, silakanlah gimana aja. Boleh enggak itu? Salah enggak kita sekarang ini? Kalau bekerja kan kebanyakan kan bisa jadi dia perempuannya berdua orang, laki-lakinya berdua orang satu ruangan itu, Pak. Atau perempuannya bertiga orang, laki-lakinya seorang, atau perempuannya seorang, laki-lakinya banyak. Kan bisa gitu. Silakanlah gimana? Nah, coba analisa. Nah, Ya, silakan Anissa. ada lagi hadis lain yang sudah mengatur hal itu. Dalam hadis itu jelas antusafira. Kalau bergabung laki-laki perempuan dalam satu majelis, ada lagi hadis lain. Banyak yang mengatur. Yang paling apa misalnya la yakhluwan ahadukum ya bimra'atin ila wa ma'adhu manam itu lagi. Jangan sampai ada yang kalian tuh berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Sudah ada hadis khususnya. Kalau itu yang dikhawatirkan. Nah, harus hadis yang tusafiru juga terpakai. Ya, sudah ada hadis itu. Apalagi tidak sedikit ayat ya, apa namanya? Fadl basar. Kalau dalam majelis itu ada laki-laki perempuan, wajib kedua-duanya sama-sama merendahkan pandangan. Kerajaan sila ni meja awak, dan kawan lain jenis pulun dan pandang terus. Nah, ada pula hadisnya. Ya, ini khusus berkaitan dengan wanita yang bepergian atau musafir. Itu pesan Rasulullah. Kalau terkait konteks ya laki-laki perempuan dalam satu majelis, ada lagi hadis lain kan begitu. Sedikit lagi, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau gini gimana, Pak? Sekarang kan banyak yang beasiswa ke luar negeri seperti Eropa dan sebagainya kan. Kalau di Eropa kita kan tahu bahwa Eropa itu negara yang bebas, bahkan hubungan antara laki-laki itu bebas, Kak. Jadi konteks hadis dulu dengan hadis yang sekarang ini bisa diamalkan bagaimana, Pak? Atau beda ilatnya? Dulu kan ilatnya takut, khawatir tentang keamanan perempuan tersebut, Pak. Kalau di sekarang kita bawakan kepada sekarang, Pak, dia pengen mengambil beasiswa pergi ke Jerman dan sebagainya, gimana? Jadi yang ditakutkan hari ini, Ditakutkan hari ini kan kalau dia pergi kan seorang mahasiswi, dia dapat undangan beasiswa ke Jerman, tapi dia pergi sendiri tanpa mahramnya. Sedangkan di Jerman itu kan hubungan antara manusia itu kan hubungan bebas. Bahkan antara perempuan dan laki-laki itu hubungan bebas saja. Gimana, Pak? oke. Ya, silakanlah pemakalah dulu tadi ya. Silakan Anissa, Dwiki.
Hasan, Irsyad. Izin, Mbak. Ya, Inti pertanyaannya kan bagaimana dengan negara-negara yang tingkat keamanannya belum sesuai dengan yang diharapkan, begitu Pak? ya. Kalau menurut saya pribadi, walaupun negara tersebut tampak keamanannya belum, kalau secara publik belum, tapi kan di negara tersebut ada undang-undang atau hukum yang mengatur bagaimana kehidupan warga negara lain di sana. Dan juga ada kedutaan di sana juga mengatur jika keadaan-keadaan kriminal terjadi kepada warga negara Indonesia di sana, kan ada kedutaan yang mengatur hal tersebut. Maka di sini saya rasa ketika seorang perempuan melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, baik itu ke Eropa dan lain halnya, itu tidak menjadi masalah selagi mereka berada di tempat yang memang mereka dilindungi secara hukum dan secara negara, Pak. Mungkin hanya itu saya kembalikan kepada penanya. Oke, gimana? Sedikit lagi. Jadi, Gini Pak, kalau masalah hukum memang benar Pak. Seperti Islam pun, dalam Islam pun di zaman Nabi, hukumnya sudah jelas Pak, bahwa yang melecehkan perempuan bahkan hukumnya lebih sadis, lebih keras daripada hukuman yang diterapkan oleh negara-negara sekarang. Di Islam pun dulu juga hukumannya sudah pasti Pak. Kalau ada orang yang zinanya bosan dan sebagainya, dia akan dijilid atau dirajam. Sedangkan sekarang pun hukumnya tetap ada. Tapi konteks hadis tersebut kalau khawatir, jadi kan dia sama-sama Pak. Jadi hadis tersebut sama seperti sekarang Pak. Dia khawatir, dulu kan dia khawatir bahwa dia menjaga keamanan perempuan tersebut. Sekarang pun juga begitu Pak. Dia seorang mahasiswa sendiri aja pergi ke Jerman, khawatir di Jerman itu dia dinoda dan sebagainya. Gimana Pak? Kalau masalah konteks hadisnya Pak. Kalau masalah hukumnya, hukum pun dari zaman Nabi sampai sekarang hukum tetap ada Pak. Kembali. oke, baik. Jawab, Pak. Ya, silakan Anissa. Dari pengetahuan saya, ketika seseorang ingin pergi kuliah ke luar negeri, mereka tidak sendirian, dalam artian mereka ada teman-teman lainnya dari daerah yang berbeda, maka di situ mereka dipertemukan dan mereka membuat suatu komunitas. Jadi dalam artian walaupun negara tersebut tidak aman, tapi mereka hidup secara bersamaan. Jadi dirasa tidak bermasalah akan hal ini, dan hadis ini masih tetap dipakai walaupun kita melihat bahwa negara tersebut tidak aman, tetapi dia tidak sendirian di sana. Ada komunitas sama mereka dari Indonesia, ada hukumnya, dan ada hal-hal yang lain yang membantu mereka, Pak. Oke, nah gimana? Siapa tadi? Jody. Kalau ya sedikit lagi Pak, kalau yang disampaikan saudari Anissa tadi kan bisa saja Pak. Ada yang dengan komunitas perginya, ada yang sendiri, atau bahkan ada yang traveling sendiri pergi ke Eropa dan sebagainya. Itu kan ada kalanya, itu kan bukan jawaban untuk saya Pak. Begini ya, dari sekian banyak ayat hadis berkaitan wanita dengan ajnabi atau laki-laki yang bukan mahramnya, intinya pertama sama-sama wajib untuk menundukkan pandangan, dilarang ya pergaulan yang mengarah kepada khalwah. Ya, kemudian kalau memang ada kekhawatiran atau ada hal-hal yang memang sangat mencurigakan, ya bagi keluarga yang tahu wajib untuk mengingatkan dan mencegahnya. Nah, itu kesimpulan. Meskipun kita di tengah-tengah kota, kalau ada kekhawatiran, ya tetap dilarang. Nah, intinya kan itu. Ada enggak kekhawatiran kita akan membahayakan kepada yang bersangkutan atau kehormatan diri dan keluarganya? Wajib ditemani. Kalau insyaallah aman, nah ya boleh silakan mereka pergi sendiri. Itu aja prinsipnya. Tapi hadis ini khusus untuk masalah wanita bepergian. Menyangkut hubungan wanita dengan laki-laki lain yang ajnabi, saya katakan banyak ayat dan hadis lain yang bisa dijadikan dasar untuk mengatur hubungan tersebut. Yang hakikatnya hadis itu kekhawatiran wanita bepergian tanpa mahram sangat-sangat berbahaya, tidak kondusif
itulah maka dilarang. Nah, kalau saja tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka silakan. Itu intinya. Nah, baik, nah, teruskan. Ya Pak. Sudah jelas Jody ya? Sudah Pak, makasih Pak. Oke. Oke, silahkan yang lain. Nah, silakanlah kalian bertanya. Ini tidak hanya tentang pendekatan sejarah ya Pak, pertanyaannya Pak. Semua berarti. Oke, ya. Sosiologis, antropologis, psikologis, silakan. Ya, silakan. Silakan yang lain. Mana yang lain yang mau bertanya tadi nih? Saya menunjuk Ya Pak. Linda Mayang. Silakan bertanya. Linda Mayang. Silakan bertanya. Silakan Linda. Nah, hidupkanlah suaranya. Aktif-aktif suaranya Pak. Oke lah, dia mundurkan diri. Dia kelas nanti. Nah, silakan Septia. Sekali lagi dipanggil kembali Septia Claranti. Iya Pak, maaf Pak, nggak dengar hujan di sini Pak. Nah, kami dengar suaranya kok. Silakan Anda bertanya. Iya baik Pak, maaf Pak, belum ada pertanyaan. Itu tidak bertanya namanya itu. Sama catat saja, sudah dikasih kesempatan bertanya, tidak mau bertanya. Muhammad Ridwan. Iya Pak. Silakan bertanya. Ya, pertanyaannya terkait tentang mandi sebelum sholat Jumat. Oh, disunahkan. Jadi letak wajibnya itu kalau seperti keadaan pada zaman Nabi yang badannya sudah bau, berarti jadi wajib jika sekarang ada orang yang kayak gitu Pak mau pergi sholat Jumat. Jadi wajib bagi dia untuk mandi sebelum sholat Jumat. Lalu pertanyaannya apa? Keadaannya kan pada zaman Nabi wajib kalau mau sholat Jumat itu harus mandi dulu seperti yang dihadiskan Nabi. Jadi karena keadaan orang tuh pergi sholat dalam keadaan yang berkeringat dan bau. Jadi jika dikaitkan dengan zaman sekarang ada orang yang seperti itu, berarti diwajibkan atau masih sunnah Pak untuk mandi sebelum sholat Jumat? Oke lah, kalau matan hadisnya apa bunyinya? Yang tadi disampaikan oleh pemakaran. Ya coba apa bang bunyinya? Coba baca. Betulkah hadis itu mewajibkan? Hanya mewajibkan. Yang saya si Anissa Ulfitri Pak. Anissa Ulfitri, tolong dibacakan hadis tentang
Rasul menyuruh laki-laki mandi untuk pergi Jumat? Baik, Pak. Qala idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaktasir. Artinya itu. Apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan salat Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Nah, lalu apa keberatan Muhammad Ridwan dengan makna zahir itu? Oh, terkait dengan keadaan, karena kan sebab dari turunnya disampaikannya di situ oleh Rasulullah karena ada yang datang sholat belum mandi dan berkeringat sehabis bekerja. Jadi Zahirnya kalau begitu. Makna zahirnya. jadi ayo Pak. Bila kamu hendak pergi Jumat atau ya pergi ke masjid setelah Jumat, falyaktasil, hendaklah dia mandi, itu yang secara zahir sepertinya mewajibkan. Kalau itu mana zahir berarti tidak bedanya semua laki-laki yang akan pergi Jumat ya harus mandi dulu. Lalu apakah makna zahir itu yang harus kita ambil? Nah, ini masalahnya. Ternyata banyak hadis lain, banyak sahabat menerangkan mereka tidak mandi. Mereka langsung saja pergi. Ya. Jadi banyak sahabat lain yang menerangkan bahwa mereka tidak mandi untuk pergi Jumat. Kehadiran mereka pun tidak ditolak oleh Rasulullah. Menjadikan makna zahir yang pertama itu patut dipertanyakan. Jelas ya kalau diambil zahir hadis pertama, sepertinya wajib setiap laki-laki mandi dulu sebelum pergi Jumat. Tetapi hadis lain tak begitu menerangkan. Banyak sahabat yang datang ke masjid setelah Jumat, dia belum mandi, tidak disuruh oleh Rasulullah, diterima saja. Nah, oleh karena itu perlu dicari kepada siapakah sesungguhnya dan dalam kondisi bagaimana orang itu yang disuruh mandi oleh Rasulullah itu. Nah, inilah yang dilakukan pendekatan secara sosiologis. Ini gambaran kehidupan sosial ya kaum muslimin di zaman Rasulullah itu. Ya. Nah, itu yang dipelajari, diketahui bahwa Rasul tadi berbicara kepada sahabat yang kebetulan dia hadir ke masjid dengan pakaian yang tidak bersih, berbau. Sehingga bisa mengganggu orang sebelah menyebelah. Selain dari itu boleh jadi saja pakaian itu tidak suci lagi. Nah, oleh karena itu pantas Rasul kepada orang-orang yang seperti itu menyuruh kalau kalian hendak pergi Jumat, janganlah dengan pakaian-pakaian yang kumal begini. Bersihkanlah, mandilah dulu. Kalau sudah begitu pendekatan sosiologis ya mengantarkan maknanya kepada kita, tentulah makna hadis pertama bila seseorang kamu hendak pergi Jumat berproduk bukan berlaku secara umum lagi. Tapi perintah itu berlaku kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang kehadirannya itu bisa menggulai karena badannya berbau atau pakaiannya kumal dan ya pakaian yang berbau lah kira begitu. Sedangkan bagi orang yang pakaiannya baik, ya tidak mengganggu orang lain, tidak diwajibkan, tidak disuruh oleh Rasulullah untuk mandi lebih dulu, karena ya dia tidak akan mengganggu kepada jamaah lain atau orang lain di sekitarnya. Jadi pendekatan sosiologis untuk mencoba menganalisa kenapa dan kepada siapa ini. Sesungguhnya perintah Rasul dalam hadis ini ditujukan.
Sebab di pihak lain sekali lagi ada hadis-hadis yang menunjukkan sahabat banyak yang tidak mandi salat Jumat itu diterima juga oleh Rasulullah, tidak disuruh. Nah, dalam rangka itulah dilakukan pendekatan secara sosiologisnya. Oh begitu keadaannya ditujukan kepada sahabat yang kenal. Logis sekali. Badan berkeringat, berbau, ada sedikit, ya itu terganggu lah, hilang kekhusyuan orang macam. Inilah kalian dulu patut sekali Rasul begitu. Itulah kira-kira maksudnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain lagi. Silakan yang lain. Ya, satu orang lagi lah habis waktu kita. Satu orang lagi Pak ya. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Ya. Baiklah Pak, tadi ada Pak penjelasan dari pemakalah kelompok 9 mengenai pendekatan psikologis Pak. Dan belum saya pahami Pak bahwa dikatakan pemakalah tadi pendekatan psikologis ini muncul karena adanya pertanyaan dari dua sahabat, tetapi Rasulullah mempunyai perbedaan jawaban antara yang satu dengan yang lain. Coba pemakalah jelaskan kembali tentang ini. Jujur saya belum paham gitu Pak. Di mana letak, kenapa bisa terjadi, padahal pertanyaannya sama Pak. Tetapi jawaban antara yang satu dengan yang lain berbeda jawabannya gitu Pak. Ya, silakan. Pemakalah dulu. Dari kelompok 3 boleh menjawab Pak, karena sama dengan makalah kami Pak. Ya, boleh. Di sini dikatakan bahwa ada sebuah pertanyaan, lalu Nabi menjawab dengan hal yang berbeda antara satu sahabat dengan sahabat lainnya. Hal ini dikarenakan Nabi mempertimbangkan kondisi dari sahabat tersebut. Sebagaimana kita mengambil salah satunya ialah hadis tentang amalan terbaik. Ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Nabi, amalan terbaik itu ada 3, yaitu salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Sedangkan ada pertanyaan sahabat lagi, lalu Nabi menjawab, amalan terbaik itu memberi makan dan mengucapkan salam. Lalu di sini dapat dijelaskan bahwa kemungkinan besar jika seorang sahabat yang kekar dan pemberani, ada kemungkinan Nabi SAW menganjurkan untuknya berjihad dalam perperangan sebagai amalan yang terbaik untuk dirinya. Jika yang bertanya itu berasal dari sahabat yang cukup kaya atau terlihat jarang untuk bersedekah, maka Nabi menganjurkan untuk bersedekah. Dapat di sini dilihat, Nabi melihat bagaimana kondisi sahabat tersebut ketika bertanya. Jadi sahabat pemberani, Nabi menyarankan kepada mereka anjuran amalan yang terbaik itu ialah berjihad. Jika sahabat yang jarang bersedekah dan mereka adalah kondisinya kaya, Nabi menyarankan kepada mereka untuk bersedekah. Jadi di sini Nabi melihat kepada kondisi psikologis dari mereka. Mungkin hanya itu. Jadi begini, terkait hadis tentang apakah amal yang utama, itu ada beberapa riwayat. Ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Ada yang mengatakan riwayat pertama, as-salatu li waktiha. Dalam riwayat lain juga yang ditanyakan, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amal apakah yang paling utama ya Rasul? Jawaban Rasul ketika itu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ada pula riwayat lain yang ditanyakan juga ayul amal afdal, amal yang paling utama. Rasul menjawab jihad fisabilillah. Nah, kalau yang paling utama tentu harusnya satu. Ini ada beberapa. Nah, kalau yang tentu satu ini ada beberapa ya, itu tidak mungkin.
Untuk itulah, karena banyak jawaban Rasul, tentu amal utama ini bukan hanya satu untuk semuanya. Untuk orang-orang tertentu, mungkin itulah amal yang utama bagi dia. Tidak untuk yang lainnya. Inilah pendekatan psikologis lah yang mengantarkan kita kepada siapa itu jawaban. Amal utama itu adalah salat pada waktunya. Kepada siapa pula tipe orang yang dijawab Rasulullah, amal utama itu jihad fisabilillah. Ada lagi jawab Rasulullah, amal rajul biyadih. Itulah amal terbaik. Apa itu? Ya beramal, seorang beramal berusaha dengan tangannya sendiri, tidak mengantungkan diri kepada orang lain. Sebab sekali lagi kalau yang ditanya amal utama harusnya kan satu. Oh ini kok ada beberapa jawabannya. Maka utama itu mungkin berkaitan dengan kondisi-kondisi seseorang. Untuk mengetahui kondisi seseorang itulah pendekatan psikologis diperlukan. Jawaban Rasul, amal yang utama itu birrul walidain, rupanya yang bertanya itu masih di bawah umur. Ya, anak masih anak kecil. Maka untuk dia cukup utama berakti kepada orang tua dibanding jihad. Dibanding juga ya melakukan amal sendiri. Nah, kepada jawaban Rasul jihad yang utama itu kepada sahabat yang dalam badan yang sehat, segar, sementara waktu ketika itu dibutuhkan para pejuang-pejuang untuk menegakkan agama Allah, tidak ada pilihan. Yang terbaik itulah kalau Anda tanya amal yang terbaik. Pergilah berjihad membela Islam. Nah, jawaban Rasul kepada yang lain, amal yang utama itu adalah amal rajul biyadihi, bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rupanya yang bertanya itu adalah sahabat yang anggap pemalas. Di Rasul mengatakan untuk kalian, ya, yang paling utama untuk kalian ya amal rajul biyadihi. Nah, usaha sendirilah, jangan gantungan nasib pada orang lain. Nah, itulah yang mengantarkan kita menemukan kondisi-kondisi tadi dengan pendekatan psikologisnya. Nah, kan jelas dengan pendekatan psikologis mengantarkan kita memahami, utama berbuat baik itu kepada ya masih anak-anak. Berjihad kalau situasi membutuhkan dan dia tidak ada halangan untuk turun berjihad, wajib bahkan. Dan amal sendiri ya bagi orang yang selama ini pemalas, yang suka mengantungkan dirinya kepada orang lain. Maka yang terbaik bagi dia adalah beramal sendiri. Kemudian kepada yang lain, as-salatul ini termasuk tipe orang yang suka melalaikan salat. Maka Rasulullah nasihatnya yang paling utama untuk Anda apa? Untuk kalian laksanakan salat pada waktunya, jangan lalaikan. Nah, itu pendekatan psikologis lah yang mengantarkan kita menemukan pemahaman itu. Oke ya. Kira sudah cukup, ini sudah 10.35. Silakan ditutup Pak Nanda. Ya Pak. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Pak Prof yang sudah memberikan materi kepada kita bersama hari ini. Untuk pemakalah minggu depan semoga menjadi pemakalah yang lebih baik lagi dalam penyampaian materinya, dan usahakan semua kelompoknya itu menyampaikan materi. Kalau tadi ada 2 orang yang tidak menyampaikan materi kelompoknya. Kita tutup lagi Pak. Ya, silakan. Kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.